Tahukah kamu, ada sebuah bangunan di Jawa yang tidak dibangun untuk dipuja manusia, melainkan untuk menuntun jiwa menuju pencerahan? Sebelum kisah ini dimulai, izinkan kami mengajakmu sejenak. Jika kamu menyukai cerita sejarah, legenda, dan kisah-kisah masa lalu yang diceritakan dengan rasa dan makna, jangan lupa tekan like dan subscribe Naninu Story. Bukan sekadar untuk mendukung channel ini, tapi agar setiap kisah tak terlupakan, selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Jauh sebelum nama Candi Borobudur dikenal dunia, tanah tempat ia berdiri hanyalah hamparan sunyi di jantung Pulau Jawa. Dikelilingi gunung-gunung tua yang menjulang seperti penjaga zaman, lembah itu diselimuti kabut setiap pagi, seolah langit enggan melepaskan rahasianya kepada manusia. Di sanalah angin berembus pelan, membawa bisikan yang tak semua orang mampu mendengarnya. Sungai-sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari yang baru lahir. Alam tampak biasa bagi mata awam, namun bagi para resi dan pertapa yang hidup menyatu dengan semesta, tanah itu memancarkan getaran berbeda, sebuah panggilan yang halus, namun tak terbantahkan. Para resi duduk bersila di bawah pohon-pohon besar, bermeditasi dalam keheningan. Dalam napas yang teratur, mereka merasakan denyut bumi, seakan ada kekuatan besar yang tertidur di bawah lapisan tanah dan batu. Dalam penglihatan batin mereka, muncul bayangan sebuah bangunan agung, bertingkat-tingkat, menjulang bukan untuk menantang langit, melainkan untuk mendekatinya dengan rendah hati. Tanah ini bukan dipilih oleh manusia. Tanah ini dipilih oleh waktu. Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro berdiri mengelilinginya, membentuk lingkaran alami yang menyerupai mandala raksasa. Bagi mereka yang memahami simbol-simbol kosmis, susunan ini bukanlah kebetulan. Alam sendiri telah menggambar peta suci, menandai titik di mana dunia manusia dan alam pencerahan saling bersentuhan. Namun memilih tanah suci bukanlah perkara mudah. Banyak yang meragukan, mengapa membangun sesuatu yang begitu besar di tempat sunyi, jauh dari pusat kekuasaan? Mengapa mencurahkan tenaga, waktu, dan keyakinan pada sesuatu yang tak menjanjikan kemegahan duniawi? Jawabannya hanya satu, karena yang akan dibangun bukan monumen kejayaan raja, melainkan jalan sunyi bagi jiwa-jiwa yang mencari makna hidup. Di malam hari, langit di atas tanah itu tampak berbeda. Bintang-bintang berpendar lebih terang, seolah berkumpul untuk menyaksikan awal sebuah takdir besar. Para resi yakin, tempat ini kelak akan menjadi saksi perjalanan manusia, dari kelahiran, penderitaan, keserakahan, hingga kebijaksanaan dan pembebasan. Disinilah semuanya akan dimulai. Bukan dengan dentuman perang. Bukan dengan sorak kemenangan. Melainkan dengan keheningan, dan keyakinan bahwa suatu hari, batu-batu akan berbicara kepada dunia. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, tanah yang sunyi ini sedang bersiap mengemban tugas abadi, menyimpan pesan untuk generasi yang bahkan belum terlahir. Pada abad ke-8, ketika Pulau Jawa masih dipenuhi kerajaan-kerajaan yang berdiri atas kepercayaan dan kosmos, kekuasaan berada di tangan Wangsa Shailendra. Dinasti ini bukan hanya dikenal karena kejayaan politiknya, tetapi juga karena kedalaman spiritual yang mereka junjung tinggi. Bagi para penguasa Shailendra, memerintah bukan semata soal wilayah dan kekayaan, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Di tengah kejayaan itulah, seorang raja besar bersemayam dalam keheningan istana. Dialah Raja Samaratungga, penguasa yang lebih sering menundukkan kepala dalam perenungan dibanding mengangkat suara dalam perintah. Malam-malamnya diisi meditasi, mencari makna di balik kekuasaan yang fana. Suatu malam, ketika bulan menggantung pucat di langit Jawa, sang raja mengalami mimpi yang berbeda dari biasanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah dataran luas yang diselimuti cahaya keemasan. Dari tanah itu, bangkit sebuah bangunan raksasa, bertingkat-tingkat seperti gunung suci, dipenuhi relief kehidupan dan stupa yang memancarkan ketenangan. Di puncaknya, tak ada singgasana, tak ada mahkota. Hanya keheningan yang sempurna. Ketika terbangun, dada sang raja bergetar. Ia tahu, ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah titah, bukan dari manusia, melainkan dari langit. Keesokan harinya, para resi, pendeta, dan penasihat kerajaan dipanggil.
Sang raja menceritakan mimpinya dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Beberapa terdiam, beberapa menunduk, dan sebagian lainnya saling berpandangan, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh melampaui masa hidup mereka sendiri. Perintah pun dikeluarkan. Bukan perintah untuk membangun istana baru, bukan pula benteng pertahanan. Sang raja memerintahkan pembangunan sebuah mahakarya suci, sebuah bangunan yang kelak dikenal dunia sebagai Candi Borobudur. Keputusan itu mengundang pertanyaan dan keraguan. Bagaimana mungkin membangun monumen sebesar itu tanpa semen, tanpa teknologi modern? Bagaimana menggerakkan ribuan orang untuk tujuan yang tak menjanjikan harta atau kemenangan perang? Namun Samaratungga tak bergeming. Baginya, Borobudur bukan proyek satu generasi. Ia adalah warisan lintas zaman. Sebuah pesan batu untuk masa depan, bahwa manusia pernah berusaha memahami hidup bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan. Di seluruh penjuru kerajaan, kabar itu menyebar. Para pemahat, arsitek, dan pekerja dipanggil. Mereka tak hanya membawa alat, tetapi juga keyakinan. Karena yang akan mereka bangun bukan sekadar bangunan, melainkan jalan spiritual yang dipahat perlahan, lapis demi lapis. Dan sejak hari itu, takdir tanah sunyi di jantung Jawa berubah selamanya. Titah telah turun. Rencana agung telah dimulai. Batu pertama akan segera diletakkan, menandai awal perjalanan panjang menuju keabadian. Pagi pertama pembangunan dimulai tanpa gemuruh perayaan. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak pula tabuhan perang. Yang terdengar hanyalah bunyi batu bertemu pahat, pelan, berirama, seperti doa yang diulang tanpa henti. Di tanah sunyi yang kelak dikenal sebagai Candi Borobudur, ribuan tangan mulai bekerja dengan satu keyakinan yang sama. Mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Batu andesit diangkut dari perbukitan sekitar. Berat, kasar, dan dingin. Namun di tangan para pemahat, batu-batu itu diperlakukan bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai wadah pesan. Setiap garis yang dipahat harus tepat, karena kesalahan kecil dapat mengubah makna besar. Para empu mengajarkan bahwa pahat tak boleh digerakkan oleh emosi, melainkan oleh ketenangan batin. Hari demi hari berlalu. Matahari terbit, lalu tenggelam, menyaksikan batu-batu disusun tanpa perekat. Tidak ada semen, tidak ada logam pengunci. Hanya keseimbangan, presisi, dan pemahaman mendalam tentang alam. Batu disatukan seperti potongan takdir yang saling mengunci, seakan Borobudur memang telah menunggu untuk dirakit kembali dari kepingan waktu. Di sela pekerjaan, para pemahat berpuasa dan bermeditasi. Mereka percaya, tangan yang kotor oleh keserakahan tak akan mampu memahat kebijaksanaan. Relief yang mulai muncul di dinding-dinding candi bukanlah hiasan kosong. Ia adalah cermin kehidupan, manusia lahir, mencinta, menderita, berbuat salah, lalu belajar menebusnya. Setiap panel adalah cerita. Setiap cerita adalah pelajaran. Ada adegan tentang kemewahan yang berujung penderitaan. Ada pula kisah kesederhanaan yang membawa kedamaian. Relief-relief itu seakan hidup. Mata para tokoh menatap keluar dari batu, seolah ingin bertanya kepada siapapun yang kelak melewatinya, jalan hidup mana yang kau pilih? Pembangunan ini memakan waktu puluhan tahun. Banyak pemahat yang tak pernah melihat hasil akhirnya. Rambut mereka memutih, tangan mereka melemah, namun semangat tak pernah surut. Mereka tahu, nama mereka mungkin tak akan dikenang. Tapi karya mereka akan berbicara jauh setelah mereka tiada. Di malam hari, ketika pekerjaan dihentikan, cahaya obor menerangi pahatan yang belum selesai. Bayangan relief menari di dinding batu, menciptakan ilusi seolah kisah-kisah itu sedang bergerak, bernapas, dan berbisik. Para pekerja percaya, Borobudur mulai hidup, bukan sebagai bangunan, melainkan sebagai kitab batu yang perlahan membuka lembar demi lembarnya. Batu-batu itu kini tak lagi diam. Mereka menyimpan suara zaman. Mereka merekam niat, doa, dan pengorbanan manusia. Dan tanpa disadari oleh mereka yang memahatnya, Borobudur telah memulai perannya yang sesungguhnya. Menjadi guru bisu bagi generasi yang belum lahir, mengajarkan kebijaksanaan tanpa satu kata pun terucap. Seiring waktu berlalu, bangunan itu kian meninggi, bukan sekadar bertambah besar, tetapi semakin syarat makna.
Para arsitek dan resi merancang Candi Borobudur bukan sebagai tumpukan batu, melainkan sebagai mandala raksasa, peta suci perjalanan batin manusia. Dari dasar hingga puncak, setiap tingkat adalah tahapan hidup, setiap langkah adalah latihan kesadaran. Bagian paling bawah melambangkan dunia yang terikat oleh nafsu dan keinginan. Disinilah manusia sering terjebak, oleh ambisi, oleh keserakahan, oleh dorongan-dorongan yang membelenggu. Relief-relief di tingkat ini menggambarkan sebab dan akibat, bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak, dan setiap pilihan menuntut pertanggungjawaban. Naik satu tingkat, suasana berubah. Jalur pejalan kaki memaksa tubuh bergerak perlahan, searah jarum jam. Bukan tanpa alasan. Putaran itu mengajarkan disiplin, bahwa pencerahan tidak ditempuh dengan tergesa, melainkan dengan kesabaran. Di tingkat-tingkat ini, relief kehidupan tersaji lebih halus, manusia belajar, berbuat baik, dan menata batin. Para perancang Borobudur memahami satu hal penting, tubuh dan pikiran harus dilatih bersamaan. Tangga-tangga dibuat tinggi dan berulang, menguras napas dan tenaga. Ketika tubuh lelah, pikiran menjadi jujur. Ketika langkah melambat, kesadaran tumbuh. Setiap peziarah dipaksa menghadapi dirinya sendiri, sebelum melangkah lebih tinggi. Semakin ke atas, dinding-dinding relief perlahan menghilang. Narasi visual berhenti. Dunia cerita ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah ruang terbuka dan deretan stupa yang simetris. Disinilah manusia diajak melepaskan kata, bentuk, dan penilaian. Tidak ada lagi kisah tentang benar dan salah, hanya keheningan. Di puncak, sebuah stupa induk berdiri sebagai pusat. Ia kosong. Tak ada arca di dalamnya. Kekosongan ini bukan ketiadaan, melainkan puncak pemahaman, bahwa setelah semua pencarian, jawaban tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa digenggam. Borobudur mengajarkan bahwa hidup bukan perlombaan menuju puncak, melainkan perjalanan memahami diri. Bahwa kebijaksanaan tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari kesadaran yang dilatih langkah demi langkah. Mandala raksasa ini memandu tanpa memaksa, mengarahkan tanpa menggurui. Bagi mereka yang berjalan dari bawah ke atas, Borobudur bukan lagi bangunan. Ia menjadi pengalaman. Setiap tingkat yang ditinggalkan adalah beban yang dilepas. Setiap napas yang diambil adalah pengingat bahwa manusia selalu bisa memilih untuk menjadi lebih sadar dari hari kemarin. Dan saat seseorang akhirnya berdiri di puncak, di tengah angin dan keheningan, ia akan mengerti. Borobudur tidak mengajak manusia menaklukkan langit. Ia mengajak manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Jika dari kejanghan Candi Borobudur tampak seperti gunung batu yang sunyi, maka mendekatlah, dan dinding-dindingnya akan mulai berbicara. Relief-relief yang terukir di tubuh Borobudur bukanlah hiasan tanpa jiwa. Mereka adalah kitab kehidupan yang dipahat dengan kesabaran luar biasa, panel demi panel, kisah demi kisah. Lebih dari 2000 relief tersusun rapih mengelilingi lorong-lorong candi. Setiap panel bagaikan jendela ke masa lalu, memperlihatkan kehidupan manusia Jawa kuno dengan detail yang menakjubkan. Ada pasar yang ramai, petani di sawah, kapal-kapal yang berlayar di lautan, hingga istana dengan segala kemewahannya. Semua dipahat dengan satu tujuan, mengingatkan bahwa kehidupan duniawi hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang jiwa. Namun di balik gambaran keseharian itu, tersembunyi pesan yang jauh lebih dalam. Relief-relief Borobudur mengajarkan hukum sebab dan akibat, karma, tanpa satu pun kata tertulis. Adegan kebahagiaan selalu diiringi sebab yang baik. Sebaliknya, penderitaan tak pernah muncul tanpa alasan. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, digambarkan memiliki konsekuensi yang tak terelakkan. Para pemahat memahami bahwa tidak semua orang bisa membaca kitab suci. Maka batu pun dijadikan bahasa. Bahasa yang bisa dipahami oleh siapa saja, oleh petani, pedagang, raja, bahkan oleh mereka yang datang berabad-abad kemudian. Relief-relief itu mengajak siapapun yang melintasinya untuk berhenti sejenak, memperhatikan, dan merenung. Beberapa panel menggambarkan kehidupan penuh kemewahan, jamuan istana, perhiasan, dan kekuasaan. Namun di panel berikutnya, kemewahan itu runtuh, berganti kesedihan dan penyesalan. Pesannya jelas, segala yang berkilau tak selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, ada panel yang menampilkan kesederhanaan,
Orang-orang yang hidup tenang, berbagi, dan saling menolong. Wajah mereka terpahat damai. Relief-relief ini tidak menghakimi. Mereka tidak berkata mana yang benar atau salah secara mutlak. Mereka hanya menunjukkan akibat dari pilihan-pilihan manusia. Seolah Borobudur ingin berkata, lihatlah sendiri, dan tentukan jalanmu. Menelusuri lorong Borobudur serupa membaca cerita tanpa akhir. Tubuh berjalan, mata mengikuti pahatan, pikiran perlahan tenggelam dalam renungan. Tanpa disadari, pengunjung bukan hanya melihat masa lalu, tetapi juga bercermin pada dirinya sendiri. Inilah rahasia terbesar relief Borobudur. Ia tidak dibuat untuk dipuja, melainkan untuk dipahami. Tidak dibuat untuk dilihat sekilas, melainkan untuk direnungkan perlahan. Batu-batu itu menyimpan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Dan selama masih ada manusia yang mau berjalan, melihat, dan merenung, relief-relief Borobudur akan terus berbicara, dalam diam yang penuh makna. Semakin tinggi langkah menapaki Candi Borobudur, semakin sunyi dunia yang ditinggalkan. Relief-relief yang semula ramai oleh kisah manusia perlahan menghilang. Tidak ada lagi cerita tentang pasar, istana, atau penderitaan duniawi. Yang tersisa hanyalah ruang terbuka, angin yang berhembus pelan, dan barisan stupa yang berdiri dalam keteraturan sempurna. Disinilah Borobudur mengubah caranya berbicara. Stupa-stupa itu tersusun melingkar, berlubang-lubang, masing-masing menyimpan arca Buddha di dalamnya. Namun arca-arca itu tidak menyambut dengan tatapan jelas. Mereka terkurung di balik kisi batu, hanya terlihat sebagian, seolah mengajarkan bahwa kebenaran tak pernah sepenuhnya tampak dari luar. Ia harus dicari dengan masuk ke dalam diri. Langkah kaki para peziarah melambat di tingkat ini. Bukan karena tangga yang lebih berat, melainkan karena suasana yang memaksa hati untuk diam. Tidak ada lagi panel yang bisa dibaca. Tidak ada kisah yang bisa diikuti. Borobudur kini menantang manusia untuk berdiri sendiri, tanpa petunjuk visual, tanpa narasi. Keheningan ini bukan kehampaan. Ia adalah ruang perenungan. Para resi yang merancang Borobudur memahami bahwa setelah semua pelajaran tentang sebab akibat, tentang baik dan buruk, manusia perlu satu tahap terakhir, melepaskan. Melepaskan kata, simbol, bahkan pemahaman itu sendiri. Stupa-stupa yang tertutup melambangkan pikiran yang telah terkendali, tenang, terpusat, dan tidak lagi terikat oleh dunia luar. Ketika matahari terbit di puncak Borobudur, cahaya menyelinap di antara celah-celah stupa. Bayangan bulatnya jatuh ke lantai batu, menciptakan pola yang bergerak perlahan seiring waktu. Tak ada suara selain napas dan desir angin. Di saat seperti inilah, Borobudur menunjukkan wajah aslinya, bukan sebagai monumen, melainkan sebagai tempat berjumpa dengan diri sendiri. Di tengah semua stupa itu, berdiri stupa induk, yang terbesar, paling sunyi, dan paling misterius. Ia kosong. Tidak ada arca, tidak ada ornamen. Kekosongan ini sering disalahartikan sebagai kehilangan. Padahal, bagi mereka yang memahami maknanya, inilah puncak dari segalanya. Kekosongan bukan berarti tiada, melainkan bebas dari keterikatan. Borobudur tidak menawarkan jawaban instan. Ia tidak menjanjikan pencerahan dalam satu kunjungan. Namun bagi mereka yang mau diam sejenak, mau mendengarkan keheningan, pesan itu akan terasa jelas. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan menambah, melainkan dengan melepaskan. Di tingkat tertinggi ini, manusia tidak lagi diajak melihat dunia, melainkan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya turun kembali, ia tak membawa apa-apa di tangan. Namun di dalam batin, sesuatu telah berubah. Keheningan itu akan ikut pulang bersamanya. Setelah masa kejayaannya berlalu, Candi Borobudur perlahan ditinggalkan oleh waktu. Kerajaan-kerajaan berganti, pusat kekuasaan berpindah, dan arus sejarah membawa manusia menjauh dari gunung batu suci itu. Tangga-tangga yang dahulu dilalui peziarah kini sepi, lorong-lorong yang pernah penuh langkah kini hanya mengenal kesunyian. Alam pun mulai mengambil alih. Hutan tumbuh tanpa meminta izin. Akar-akar menjalar di sela batu, lumut menutup relief-relief yang dahulu berbicara lantang. Abu vulkanik dari gunung-gunung sekitar turun perlahan, lapis demi lapis, menyelimuti Borobudur seperti selimut tebal. Ia tidak dihancurkan, ia disembunyikan.
Seolah bumi sendiri ingin melindungi rahasia yang terlalu berharga untuk dilihat oleh zaman yang belum siap. Berabad-abad lamanya, Borobudur tertidur. Tidak ada doa yang dipanjatkan, tidak ada kaki yang melangkah mengitari mandalanya. Yang terdengar hanyalah hujan, angin, dan suara binatang hutan. Relief-reliefnya memudar di balik tanah dan vegetasi, namun maknanya tak pernah lenyap. Batu-batu itu menunggu, dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh keabadian. Generasi demi generasi lahir dan pergi tanpa pernah mengetahui bahwa di dekat mereka berdiri sebuah mahakarya peradaban. Kisah Borobudur berubah menjadi bisikan samar, cerita rakyat tentang bangunan besar yang hilang, tentang gunung batu buatan manusia yang ditelan hutan. Banyak yang menganggapnya legenda, dongeng pengantar tidur tanpa bukti. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk menjaga apa yang penting. Meski terkubur, Borobudur tidak runtuh. Struktur mandalanya tetap utuh, stupa-stupanya masih berdiri, seolah menolak untuk menyerah pada pelupaan. Alam boleh menutupinya, tetapi tidak menghancurkannya. Seakan ada perjanjian tak tertulis antara manusia dan semesta, bangunan ini akan kembali, ketika dunia siap mendengarkan pesannya lagi. Di masa kegelapan itu, Borobudur menjadi saksi bisu perubahan zaman. Ia melihat kepercayaan berganti, jalur perdagangan berpindah, dan manusia sibuk membangun hal-hal baru, seringkali tanpa sempat menoleh ke belakang. Namun Borobudur tidak menuntut untuk diingat. Ia hanya menunggu. Dan di balik lapisan tanah, abu, dan hutan lebat, kitab batu itu tetap lengkap. Kisah-kisah tentang kehidupan, karma, dan pembebasan masih tersimpan rapi. Tidak lapuk oleh hujan, tidak hilang oleh waktu. Seolah Borobudur percaya, suatu hari nanti, manusia akan kembali mencarinya. Karena kebijaksanaan sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, hingga tiba saatnya untuk ditemukan kembali. Berabad-abad setelah tertidur di balik hutan dan abu, Candi Borobudur akhirnya kembali menyapa dunia. Bukan dengan suara gemuruh, melainkan dengan keheranan, ketika manusia modern menemukan bahwa di jantung Jawa tersembunyi sebuah mahakarya yang nyaris terlupakan. Awal abad ke-19 menjadi titik balik. Kabar tentang gunung batu buatan manusia beredar sebagai desas-desus. Banyak yang meragukan, sebagian menganggapnya sekadar legenda. Namun ketika semak belukar mulai dibuka, lapis demi lapis tanah disingkirkan, dunia pun terdiam. Dari balik rimbun hutan, muncul tangga-tangga batu, relief-relief yang terpendam, dan stupa-stupa yang masih berdiri dalam keteraturan sempurna. Borobudur tidak runtuh oleh waktu. Ia hanya menunggu. Pekerjaan membersihkan candi ini bukan tugas ringan. Tanah yang mengeras oleh hujan dan abu vulkanik harus diangkat dengan tangan. Akar-akar pohon besar dipotong dengan hati-hati agar tidak merusak batu. Setiap pahatan dibersihkan perlahan, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur, tanpa mengejutkannya. Saat relief-relief itu kembali terlihat, para peneliti dan pekerja dibuat tercengang. Kisah-kisah kehidupan, hukum sebab akibat, dan perjalanan spiritual masih terpahat jelas, seakan waktu tak pernah menyentuhnya. Borobudur muncul bukan sebagai reruntuhan rapuh, melainkan sebagai struktur yang masih utuh secara gagasan dan bentuk. Pemugaran demi pemugaran dilakukan. Bukan untuk mengubah, melainkan untuk menjaga. Prinsipnya sederhana namun sulit, mempertahankan keaslian sambil melindungi dari kerusakan lebih lanjut. Batu-batu disusun kembali sesuai tempatnya, sistem drainase diperbaiki, dan struktur diperkuat, agar Borobudur dapat berdiri kembali menghadapi zaman baru. Berita tentang kebangkitan Borobudur menyebar ke penjuru dunia. Para cendekiawan datang, peziarah berdatangan, dan masyarakat lokal kembali menoleh pada warisan leluhurnya. Yang dahulu sunyi kini kembali dilalui langkah-langkah manusia, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk memahami. Namun kebangkitan ini bukan sekadar fisik. Borobudur kembali hidup sebagai simbol. Ia mengingatkan bahwa peradaban besar bisa saja dilupakan, tetapi kebijaksanaan yang tulus tak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu manusia yang mau mencarinya dengan rendah hati. Saat matahari terbit dan menyinari stupa-stupa yang telah dibersihkan, cahaya itu terasa seperti penegasan, Borobudur telah kembali, bukan untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan. Sebuah pengingat bahwa di tengah perubahan dunia,
manusia masih membutuhkan ruang untuk hening, merenung, dan belajar dari jejak yang ditinggalkan leluhur. Dan sejak saat itu, Borobudur tidak lagi tersembunyi. Ia berdiri kembali sebagai saksi, sebagai guru, dan sebagai jembatan antara masa lalu dan hari ini. Ketika Candi Borobudur kembali berdiri tegak dan dikenal luas, perannya pun berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi milik tanah Jawa atau saksi kejayaan masa lalu, melainkan menjelma sebagai warisan dunia, sebuah titipan peradaban untuk seluruh umat manusia. Batu-batunya kini dipandang bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan pesan lintas zaman tentang cara manusia memahami hidup. Pengakuan dunia membawa arus baru. Para peneliti menelusuri setiap relief dengan mata ilmiah, mencoba membaca makna yang terpatri di sana. Para peziarah datang dengan langkah hening, mengitari teras-terasnya seperti para pendahulu berabad-abad lalu. Wisatawan dari berbagai negeri berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan kecil di hadapan kebesaran yang tidak berteriak. Di hari-hari tertentu, Borobudur kembali menjadi ruang ritual. Saat Waisak, ribuan lilin menyala, doa-doa dipanjatkan, dan udara malam dipenuhi harapan. Cahaya lampion naik ke langit, membawa pesan damai yang melintasi batas bahasa dan bangsa. Pada momen-momen itu, Borobudur seolah mengingatkan dunia bahwa spiritualitas tidak memecah, melainkan menyatukan. Namun menjadi warisan dunia juga berarti menghadapi tantangan zaman. Langkah kaki manusia yang tak terhitung jumlahnya, cuaca yang semakin tak menentu, dan perubahan lingkungan menguji ketahanan batu-batu tua itu. Perawatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, antara membuka akses dan menjaga keutuhan. Setiap keputusan adalah upaya menyeimbangkan kebutuhan manusia hari ini dengan hak generasi esok. Borobudur mengajarkan satu hal penting, warisan bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga. Ia bukan panggung hiburan, tetapi ruang perenungan. Setiap orang yang datang membawa latar belakang berbeda, namun ketika melangkah di lorong-lorongnya, semua diajak pada pertanyaan yang sama, apa makna perjalanan hidupmu? Di tengah dunia yang bergerak cepat, Borobudur menawarkan ritme lain. Ia meminta manusia melambat, berjalan searah jarum jam, memperhatikan setiap detail. Tanpa sadar, orang-orang belajar kembali tentang kesabaran, bahwa pemahaman mendalam tidak lahir dari tergesa-gesa. Sebagai warisan dunia, Borobudur berdiri di persimpangan masa lalu dan masa depan. Ia menampung ingatan leluhur dan harapan generasi baru. Setiap mata yang memandangnya, setiap hati yang tersentuh olehnya, menjadi bagian dari cerita yang terus berlanjut. Dan selama masih ada manusia yang datang dengan rasa hormat, bukan sekadar kamera di tangan, tetapi juga keheningan di batin, Borobudur akan terus menjalankan perannya. Bukan hanya sebagai monumen, melainkan sebagai pengingat, bahwa di antara hiruk-pikuk dunia, selalu ada jalan sunyi menuju kebijaksanaan. Di puncak keheningan, ketika langkah terakhir berhenti dan dunia terasa jauh di bawah sana, Candi Borobudur menyampaikan pesannya yang paling dalam. Tidak dengan suara, tidak dengan tulisan, melainkan dengan pengalaman. Pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan perlahan, melihat dengan saksama, dan berani diam sejenak. Borobudur tidak pernah meminta untuk dikagumi. Ia tidak dibangun untuk menundukkan manusia dengan kemegahan. Justru sebaliknya, ia mengajak manusia menundukkan egonya sendiri. Dari kaki hingga puncak, Borobudur telah membawa setiap peziarah melewati kisah dunia, hukum sebab akibat, pelepasan, hingga keheningan. Dan di titik tertinggi itu, manusia akhirnya mengerti, perjalanan terpenting bukanlah naik ke atas, melainkan masuk ke dalam diri. Batu-batu yang tersusun rapi itu adalah saksi niat luhur. Mereka dipahat oleh tangan-tangan yang mungkin tak pernah dikenal namanya, namun bekerja dengan keyakinan bahwa hidup manusia akan selalu membutuhkan pengingat. Bahwa di tengah hasrat, ambisi, dan kekuasaan, ada jalan lain, jalan kesadaran. Borobudur adalah pengingat itu, berdiri tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Ketika matahari terbit dan sinarnya menyentuh stupa-stupa, cahaya itu tidak sekadar menerangi batu. Ia menerangi kesadaran. Bayangan bergerak pelan, angin berembus lembut, dan waktu seolah melambat. Di saat-saat seperti inilah, pesan Borobudur terasa utuh. Kebahagiaan tidak ditemukan di luar, melainkan tumbuh dari pemahaman akan diri sendiri.
Borobudur juga mengajarkan tentang ketidakkekalan. Ia pernah berjaya, lalu terlupakan, tertutup hutan dan abu, sebelum akhirnya ditemukan kembali. Siklus itu mencerminkan kehidupan manusia, datang, pergi, hilang, lalu dikenang. Namun di balik perubahan itu, ada nilai yang bertahan, kebijaksanaan. Nilai inilah yang dititipkan Borobudur kepada generasi demi generasi. Di zaman modern, ketika dunia bergerak cepat dan manusia sering lupa berhenti, Borobudur berdiri sebagai penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dikejar. Tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan tergesa. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami dengan kesabaran, dengan langkah pelan, dan dengan hati yang terbuka. Setiap orang yang datang ke Borobudur membawa cerita masing-masing. Ada yang mencari ketenangan, ada yang sekadar ingin melihat keajaiban, ada pula yang datang tanpa tahu apa yang ia cari. Namun hampir semuanya pulang dengan perasaan yang sama, ada sesuatu yang tertinggal di sana, atau mungkin, ada sesuatu yang akhirnya ditemukan di dalam diri. Pesan Borobudur tidak terikat oleh agama, bangsa, atau zaman. Ia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengar. Tentang hidup yang penuh pilihan. Tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Tentang pentingnya melepaskan beban yang tak perlu. Dan tentang keheningan sebagai sumber kekuatan. Kini, berabad-abad setelah batu pertamanya diletakkan, Borobudur masih berdiri. Tidak sebagai peninggalan masa lalu semata, tetapi sebagai jembatan antara apa yang pernah ada dan apa yang masih mungkin terjadi. Selama manusia masih bertanya tentang makna hidup, selama jiwa masih mencari arah di tengah dunia yang bising, Borobudur akan tetap relevan. Ia adalah pesan yang dipahat dalam batu, namun ditujukan untuk jiwa. Ia adalah cerita tanpa kata, namun syarat makna. Dan selama matahari masih terbit di timur Jawa, Borobudur akan terus mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam. Bahwa kebesaran sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita berdiri, melainkan seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Waktu boleh berlalu, zaman boleh berganti, namun kebijaksanaan akan selalu menemukan jalannya. Untuk kembali berbicara. Jika kisah ini menyentuh hatimu, biarlah ia tinggal sejenak di pikiranmu. Menjadi pengingat bahwa hidup tak selalu tentang berlari, kadang tentang berhenti dan memahami. Terima kasih telah berjalan bersama kami, menelusuri jejak masa lalu, dalam cerita yang lahir dari keheningan, dan ditujukan untuk jiwa. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Karena selama manusia masih bertanya tentang makna, cerita-cerita lama tak akan pernah benar-benar usai. Naninu Story. Cerita yang tak hanya didengar, tetapi dirasakan.